أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الإيمان في قلوبنا ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم الشهادة لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhajul Abidin pengarangnya Al-Imam Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menuturkan bahwa kunci dalam hidup adalah takwa di hadapan Allah. Di halaman ke-7 baris yang ke-17 beliau artikan kalimat takwa itu adalah imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi sumber tenaga apa yang telah Allah larang. Maka hadirin wal hadirat sedang Idul Adha yang dirahmati Allah, Nabi juga pernah berpesan kepada kita yang hadis Nabi ini indah terabadikan dalam kitab Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam Syekh An-Nawawi. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa anti sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Apapun profesimu, bagaimanapun kehidupan yang sedang kau jalani, sesulit apapun persoalan hidup yang sedang kau lalui, ittaqillah, jangan pernah kau tinggalkan Allah dalam kehidupan. Ittaqillah, jangan pernah kau berharap selain kepada Allah. Ittaqillah, berharaplah, bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anbi sayyi'ata tamhuha. Mungkin dulu pernah engkau berbuat dosa, kata Nabi. Wa anbi sayyi'ata tamhuha. Dulu engkau berlumur dosa, kata Nabi. Wa anbi sayyi'ata tamhuha. Dulu engkau berlumur kesalahan, kehilafan. Wa anbi sayyi'ata tamhuha. Tutuplah kesalahanmu yang dulu dengan kebaikan yang kau lakukan hari ini. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hal itu hal yang biasa dan jangan pernah lupa manusia itu ketika beliau berbuat salah, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bukan soal persoalannya yang salah, tapi bagaimana ketika dia salah, dia mau memperbaiki kesalahannya. Sehingga kata Nabi pada akhirnya khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan jangan pernah lupa untuk terus berbuat baik kepada manusia yang lain ketika kau pernah berbuat salah akan hal itu. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, sadar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, mengabdi kepada-Nya. Setiap kebaikan yang kita lakukan dalam hidup adalah bentuk pengabdian kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak ketakwaan kita itu, mudah-mudahan hadirin jamaah sedang Idul Adha yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mengantarkan kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sedang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat
kita berada di tanggal 10 Zulhijjah, di mana kita sudah melewati tanggal 8 dan di tanggal 9 Zulhijjah. Yang kita tahu bahwa hari ini adalah hari raya Idul Adha, dan salah satu syariat bagi kita yang berada di sini itu melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian seterusnya disambung dengan berkurban. Bagi saudara kita yang hari ini berada di tanah suci, mereka melaksanakan yang namanya ibadah haji. Hadirin wal hadirat sedang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bermula dari sejarah mencatat, Nabi Ibrahim itu tergolong seorang nabi yang lama mendapatkan keturunan. Banyak versi mengatakan yang salah satunya ada Nabi Ibrahim itu di usia 80 tahun baru mendapatkan keturunan. Ada yang mengatakan 90. Wallahu a'lam, yang penting tercatatnya itu lama. Saking lamanya Nabi Ibrahim itu tak ada minta yang lain kecuali minta keturunan. Maka doa Nabi Ibrahim itu tercantum dalam Quran. Itulah yang kami bacakan dalam keadaan imam tadi. Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bighulamin halim. Rabbi habli minas shalihin, itu kalimat keluar dari Nabi Ibrahim, dari mulut Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Quran. Maka kami menghimbau bagi kita yang punya saudara, kakak, abang, adik, famili, tetangga yang mungkin di usia pernikahan bertahun lamanya tak memiliki keturunan, pakailah doa ini dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad setiap habis sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bihulamin halim. Pakailah doa ini, mana tahu dengan kalimat yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam, kita kelak apa yang kita harapkan, anak-anak yang kita impikan itu menjadi dampak dalam hidup kita. Allah lahirkan anak yang soleh dan soleh dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada usia 80 tahun kita katakan, akhirnya Nabi Ibrahim di usia beliau yang sudah lanjut pada saat itu, beliau memiliki keturunan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kata Allah dalam Quran, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim itu bighulamin halim, bahwa Ibrahim itu akan memiliki anak keturunan yang halim, yang sangat lemah lembut. Jadi kalau kita melihat ada nama seorang anak namanya Halim atau Abdul Halim, seorang hamba Allah yang sangat lemah lembut, Halim. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, tapi beranjak dewasa pada saat itu anak Nabi Ibrahim alaihissalam itulah Nabi Ismail. Falamma balagha ma'us sa'ya, maka tatkala sa'ya di situ, ulama tafsir sebagian mengatakan dalam kitab Suhbatut Tafasir itu dijelaskan, ada yang mengatakan 12 tahun. Yang penting dia di atas 10 tahun pada saat itu. Falamma balagha ma'us sa'ya, maka tatkala Nabi Ismail itu beranjak dewasa, tepat di tanggal 8 Zulhijjah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kandungnya Ismail. Anak yang selama hari ini diidam-idamkan, anak yang selama hari ini diinginkan, anak yang selama hari ini didoakan, anak yang selama hari ini dibesarkan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kasih dan sayang. Tatkala dewasa, tepat di tanggal 8 Zulhijjah pada saat itu, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih anak kandungnya Ismail. Tapi di tanggal 8 itu Nabi Ibrahim alaihissalam belum yakin bahwa itu perintah datang dari Allah.
Beliau hanya masih melihat bahwa adanya perintah bahwa beliau disuruh oleh Allah untuk menyembelih anak kandungnya Ismail. Masih melihat, maka disebut di tanggal 8 itu tarwiyah. Tarwiyah itu artinya ro'a. Artinya apa? Melihat. Nabi Ibrahim hanya melihat perintah, tapi belum yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Itu tepat di tanggal 8, atau tepatnya di 2 hari yang lalu. Maka di tanggal 8 itu disebut dengan tarwiyah, dan kita disunahkan untuk berpuasa. Nama puasanya puasa sunnah tarwiyah. Karena di tanggal 8 itu Nabi Ibrahim alaihissalam hanya melihat mimpi, tapi belum yakin. Karena belum yakin, Nabi Ibrahim alaihissalam di tanggal 9-nya diberikan mimpi itu lagi oleh Allah. Wahyu itu diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tidur pula semalam, beliau dimimpi oleh Allah untuk yang kedua kalinya. Sehingga yang kedua kalinya Nabi Ibrahim baru yakin, oh ini benar, datangnya dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa aku disuruh untuk menyembelih anak kandung. Benar, perintah itu datangnya dari Allah. Sehingga di tanggal 9 itu disebut dengan hari Arafah. Arafah itu mengetahui secara detail benar bahwa perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di tanggal 9 itu baru yakinlah Nabi Ibrahim itu datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah haji di tanggal 9 itu diwajibkan untuk wukuf di padang Arafah. Wukuf itu artinya bermalam, berdiam diri, bertafakur di Arafah. Dan itu salah satu tempat mustajabnya doa para jamaah haji pada saat itu. Di Arafah itulah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita disuruh bermalam. Syariat itu kita disuruh bermalam di Arafah. Secara tidak langsung syariat itu sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk merasakan bereforia, berbahagia, mendapatkan perintah pengorbanan itu, yakin bahwa datangnya dari Allah. Jadi seolah-olah ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah itu seolah-olah merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim berwukuf di padang Arafah atau bermalam di padang Arafah pada saat itu. Maka syariatnya itu wajib bermalam kita di padang Arafah. Kemudian karena sudah yakin di tanggal 10-nya tepat pada hari ini, itulah eksekusi Nabi Ismail alaihissalam yang akan dilakukan oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang termaktub di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku tersayang, ya bunayya, wahai anakku tersayang, inni ara fil manam. 2 malam ini aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi. Anni adbahuka fanzur madza tara. Bahwa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adbahuka untuk menyembelihmu wahai anakku tersayang. Fanzur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku tersayang? Kata Nabi Ismail, qala ya abati, wahai ayahku tersayang. Kalimat abati itu isi fa'il bin majhul, menunjukkan betapa sayangnya beliau kepada ayahnya. Bisa saja pada saat itu Nabi Ismail mengatakan qala ya abi atau ya abu, tapi Nabi Ismail mengatakan kalimat ya abadi, bahwa beliau betul-betul sayang dan patuh kepada orang tuanya. Maka qala ya abadi, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan, kalau itu berat datangnya perintah dari Allah, wahai ayah, if'al, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku akan sabar, kata Nabi Ismail. 30 juz Al-Quran, tak ada satu nabi pun yang mengatakan kalimat insyaallah. Kalimat insyaallah
itu pertama kali keluar dari mulut Nabi Ismail alaihissalam yang kita pakai sampai dengan hari ini. Maka menunjukkan sebenarnya Nabi Ismail mengatakan kalimat insyaallah itu menunjukkan kalimat kepastian. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari Nabi Ismail lah kita belajar bahwa dia akan sabar dengan semua ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika itu pengorbanan dan memang harus dikorbankan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengorbanan itu adalah bentuk cinta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayat aku akan sabar, kata Nabi Ismail alaihissalam. Maka tepat di tanggal 10 Zulhijjah inilah, tepatnya di waktu duha pagi. Maka hadirin wal hadir rahimakumullah, itu di samping tenda-tenda Mina itu ada namanya Jabal Kurban, ada bukit kurban, yang dimana kalau ibadah jamaah haji dan umroh itu ditunjukkan bukit itu seperti ada kubah di atasnya. Itulah titik di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya Ismail. Itulah namanya Jabal Kurban. Dan sampai hari ini Jabal Kurban itu masih ada kita lihat sebagai pertanda bahwa disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berpijak bersama anaknya. Tapi sebelum dieksekusi menuju jalan tempat pengeksekusian Nabi Ismail alaihissalam pada saat itu, setan menggoda. Yang pertama digodanya adalah Siti Hajar sebagai ibu kandung dari Nabi Ismail alaihissalam. Wahai Hajar, kau tidak takut, tidak kasihan kau dengan anakmu yang selama hari ini kau besarkan, kau lahirkan, tiba-tiba hanya lewat mimpi ingin disembelih oleh ayah kandungnya Ismail. Akhirnya Siti Hajar pun mengambil batu, beliau lemparkan ke arah kiri untuk supaya setan itu pergi. Dalam istilah membuang rasa was-was, membuang rasa sifat syaitan dalam diri. Beliau ambil ke arah batu, beliau lempar ke arah kiri, dan melempar batu itu menjadi salah satu rukun di dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu melontar jumrah. Jumrah yang pertama namanya Jumratul Ula. Kemudian Nabi Ibrahim pula yang digoda. Wahai Ibrahim, kau tak kasihan dengan anak yang selama hari ini kau idamkan. Tiba dia beranjak remaja, beranjak dewasa, diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Apa kau tak kasihan? Diambil nama Nabi Ibrahim alaihissalam batu, beliau lemparkan ke arah kiri. Jumrah yang kedua menjadi rukun di dalam ibadah haji juga. Jumrah yang kedua namanya Jumratul Wusta. Kemudian yang terakhir, pada saat itu Nabi Ismail pula lah yang digoda. Ismail, kau tidak takut dengan hilusan parang ayah? Apakah kau tidak takut dengan sayatan pedang ayahmu yang akan menebas lehermu hari ini? Kemudian Nabi Ismail mengambil batu, beliau lemparkan ke arah kiri, dan itu menjadi rangkaian ibadah haji yang bernama jumrah yang terakhir nama Jumratul Aqabah. Maka setiap sejarah, setiap ibadah itu ada sejarah. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada saat itu naiklah mereka ke atas bukit di Jabal Kurban itu. Ketika dihunuskan di leher Nabi Ismail alaihissalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, pada saat itu fanabatnahu bizikrin azim. Kata Allah, kami ganti Nabi Ismail itu dengan sesembelihan yang lebih layak. Artinya apa? Tak layak manusia itu dijadikan korban oleh manusia. Tak layak hadirin wal hadirat rahimakumullah hanya karena mengejar jabatan. Terkadang kita harus mengorbankan manusia yang lain. Tak layak kita hadirin wal hadirat rahimakumullah mengorbankan hal yang tak pantas untuk kita korbankan. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu dengan sesembelihan yang pantas. Dan pada saat itu pun Nabi Ibrahim mengucapkan wastaghfirullah walhamdulillah, astaghfirullah dan mengucapkan walhamdulillah. Pada saat itu juga
Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan bahwa betapa sayangnya Allah masih memberikan kesempatan untuk kedua kalinya bersama anaknya pada saat itu. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari pelajaran kurban ini terakhir kami sampaikan, pada saat Nabi Ibrahim itu masih hidup, banyak sekali kejadian-kejadian yang masih membuat sesaji itu dari manusia. Seperti di Aztek, itu bayi begitu lahir, kalau dia ketahuan perempuan, maka bayi itu akan ditenggelamkan ke sungai Nil. Kemudian di Mesopotamia, kalau sekarang disebut dengan Irak, itu biasa pada saat itu pemuka-pemuka agama yang dijadikan sesembahan untuk dewa katanya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan digantinya Nabi Ismail alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pertanda bahwa manusia itu tak layak untuk menjadi kurban pada saat itu, menghapuskan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, hari ini kita bisa diarahkan untuk berkurban hewan kurban yang sudah takyid, ditentukan. Kalau kambing dia kambing, kalau dia sapi dia sapi. Maka itu takyid, ditentukan. Tak bisa orang berkorban hari ini dengan hewan selain itu yang sudah ditentukan di dalam fikih seperti onta dan lain sebagainya, itu sudah ditentukan. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, baiknya lah ada peningkatan. Kalau hari ini di lingkungan kita mungkin masih 3, besok jadi 4, besok tahun depan lagi 4 ekor menjadi 5 ekor, besok tahun depannya lagi 6, maka tahun depannya lagi harus 7 harus 8. Setiap tahun haruslah ada peningkatan. Karena kurban itu sebenarnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bukan untuk orang lain, melainkan untuk kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sanggup mencicil hal yang bukan kebutuhan dalam kehidupan kita, sanggup bahkan harganya melebihi dengan paket satu orang kurban tercatat dalam kita, melebihi. Bukan hanya 2.100.000, bukan hanya 2.300.000, tapi puluhan juta sanggup kita mencicil. Tapi tak pernah tergerak hati kita untuk kurban setiap tahun. Maka azamkan dari sekarang, hadirin wal hadirat rahimakumullah, azamkan dari sekarang, ada rezeki setiap tahun harus berkurban, setiap bulan. Bagi kita mungkin kita katakan kami sudah tidak bekerja, kami sudah tak bisa bekerja, kami sudah tak punya pendapatan. Kita dikasih anak, sisihkan. Akhirnya kalau ditanya anak pada saat itu, untuk apa bapak, untuk apa mama? Ini untuk mama korbankan. Yang awalnya pas-pasan mungkin ditambahi oleh anak-anak kita. Alhamdulillah pada saat itu. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, setiap tahun azamkan berkorban. Azamkan bahwa kita pada korban itu bentuk cinta kita. Seorang suami berkorban dia untuk anak dan istrinya, itu menunjukkan dia bahwa cinta dengan anak dan istrinya. Korban itu menunjukkan cinta, pengorbanan itu menunjukkan cinta. Yang mana lahir dari cinta itu adalah qarib, yang artinya anak. Ketika seorang suami berkorban untuk anak dan istrinya, qarib, mereka semakin dekat. Itulah yang artinya dengan sakinah mawaddah warahmah. Walaupun hadirin wal hadirat rahimakumullah, pengorbanan yang mungkin kita rasa tak begitu besar dalam kehidupan kita, tapi itulah yang bisa semampu dia ketika dia berkorban di hadapan anak dan istrinya. Begitu juga kita artikan korban itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak banyak yang tak banyak yang kita berikan untuk Allah, tapi begitulah sedikit banyaknya, kecil besarnya, pasti Allah akan nilai dengan kebaikan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pesan kami, berkorbanlah setiap tahun. Berkorbanlah, azamkan, sisihkan rezeki setiap tahun. Karena kurban itu bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan dekat diri kita, keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan kurban itu mudah-mudahan kelak apa yang kita berikan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sesembahan, tapi ketika setelah kita sembelih bukan sesembahan untuk Allah, tapi kita bagikan kepada tetangga kita, itu bukan sesembahan, melainkan tanda rasa syukur kita dengan nikmat yang telah Allah berikan pada setiap tahunnya. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah,
dengan kurban yang kita berikan, dengan hari ini kita berkorban hewan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini menjadi salah satu alternatif cara alat kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kedekatan itu akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu din. Walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza juddahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد سير حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موضوع صلاة تحفظنا من القرآن وتفهمنا من الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنية وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتق الله. وارض اللهم على أفضل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon minta kepadamu ya Allah, berikan kemudahan rezeki kepada kami untuk selalu berkorban setiap tahunnya ya Allah. Ya Allah, maafkan, ampunkan hati kami, maafkan, ampunkan hati kami yang sampai hari ini ya Allah mau menerima korban tapi tak pernah berkorban ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hari ini banyak di antara kami ya Allah yang masih kikir, hati kami yang masih pelit, hati kami yang masih tamak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hati kami yang masih pelit ya Allah, buang jauh-jauh ya Allah, buang jauh-jauh dari hati kami sifat pelit ya Allah, sifat kikir, kemudian sifat tamak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan hati kami hati pemberi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan rezeki kami. Kami berazam ya Allah dalam hati kami mungkin pada pagi hari ini ya Allah untuk mudahkan rezeki kami, menyisihkan rezeki kami setiap bulan, bisa berkorban pada setiap tahun ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi kami yang mungkin hari ini sudah tak ada lagi pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tak pernah minta kepada anak-anak kami ya Allah. Kami tak pernah mengadahkan tangan kepada anak-anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami hanya berharap kepadamu ya Allah. Bukakan hati ke anak-anak kami untuk lebih peka, peduli kepada kami orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bukakan hati anak-anak kami ya Allah untuk lebih peka, untuk lebih mengerti keadaan orang tuanya ya Allah. Terkadang ya Allah kami susah, ditambah susah dengan pikiran kami kepada anak-anak kami. Ya Allah ya Tuhan kami mohon minta kepadamu ya Allah, bukakan hati kami ya Allah untuk bisa berkorban setiap tahunnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan korban kami tahun ini ya Allah korban yang makbulah ya Allah, Kau terima di sisimu ya Allah. Tak banyak yang kami berikan, tak banyak yang bisa kami sisihkan ya Allah, tapi setidaknya inilah korban kami ya Allah yang bisa kami persembahkan untuk tetangga-tetangga kami, sanak famili dan keluarga kami, agar kami sama-sama bisa merasakan hidup dalam kebahagiaan dan kerukunan. Ya Allah ya Tuhan
Kami mohon minta kepada-Mu ya Allah, jika hari ini banyak saudara-saudara kami berangkat ke tanah suci ya Allah. Kami ya Allah mungkin sudah pernah berangkat haji, berangkatkan kami dalam keadaan umrah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mungkin sudah pernah berangkat umrah tapi belum pernah berangkat haji ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah cita-cita kami untuk bisa berhaji di tanah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang hari ini belum pernah haji dan belum pernah umrah ya Allah, sampaikan ya Allah kaki kami ke tanah suci ya Allah. Sampaikan ya Allah kaki kami ke tanah suci ya Allah. Sampaikan ya Allah kaki kami ke tanah suci ya Allah. Kami tinggi ya Allah, rasa dalam hati kami ingin sujud di hadapan Ka'bah ya Allah, walaupun sekali dalam seumur hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang sudah pernah ya Allah rindu kami dengan tanah, berangkatkan kami lagi ke tanah suci ya Allah. Yang belum pernah kami ya Allah menginjakkan kami ke tanah suci, sampaikan tangan kami memegang Ka'bah-Mu ya Allah. Sampaikan ya Allah kami pada pagi hari ini, kami pejamkan mata kami ya Allah. Kami pejamkan mata kami, terbayang kami memegang Ka'bah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan kami ke tanah suci ya Allah, agar kami bisa beribadah lebih dekat kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa alhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.